Kedua orang tua mereka telah tiada. Kakak beradik ini hidup yatim piatu. Namun hal ini tidak membuat rumah sederhana yang berlokasi di Jalan Labuhan Deli, Pagar Merbau, Lubuk Pakam, Sumatera Utara ini lantas menjadi sepi. Jauh sebelum menjadi sebuah rumah belajar, kediaman mereka selalu ramai diisi gelak tawa anak-anak. Adalah Nanda dan Mela, kakak beradik yang berinisiatif membangun rumah belajar murah bahkan gratis. Pasca orang tuanya meninggal dunia, keduanya kembali dari perantauan dan menyulap garasi rumah mereka menjadi rumah belajar sahabat cerdas. Berbekal sarjana pendidikan dari Universitas Negeri Medan, keduanya mengajar dan membangun ini semua. Ada sekitar 40-an anak yang diajarkan di rumah belajar ini. Rata-rata berasal dari keluarga menengah ke bawah, sehingga mereka merasa terbantu dengan adanya pusat belajar alternatif murah, bahkan gratis ini. Di sini mereka bisa belajar, mengerjakan tugas atau PR dengan suasana yang santai. Nanda dan Mela tidak sekedar guru, tetapi juga kakak bagi mereka. Begitulah kedekatan emosional yang sudah terjalin. Untuk itu, seharusnya rumah ini tidak lagi terasa sepi, sebab sudah menjadi gudang harapan bagi anak-anak Pagar Merbau yang menggantungkan cita-citanya. Pasca ditinggal oleh kedua orang tua mereka, dua bersaudara ini akhirnya berinisiatif menjadikan rumah mereka sebagai tempat belajar bagi anak-anak yang ada di daerah Pagar Merbau, Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Rumah belajar sahabat cerdas, begitulah sebutannya. Nah pemirsa, di rumah belajar ini anak-anak bisa mendapatkan pendidikan tambahan dengan biaya yang murah. Bahkan sebagian dari mereka ada yang gratis. Nah untuk itu pemirsa, sudah hadir bersama saya dua orang relawan dari Rumah Belajar Sahabat Cerdas kakak beradik, yaitu ada Syari Yuninanda Sitompul dan Hamela Sari Sitompul. Halo Kak Nanda, Kak Mela. Ya, halo. Apa kabarnya? Sehat. Sehat ya. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi ini. Saya ke Kak Nanda dulu. Iya. Kalau boleh tahu nih, sudah berapa lama sih orang tua meninggalkan Kak Nanda dan Kak Mela? Kurang lebih 5 tahun. Saat itu kenapa ya? Sakit jantung. Sakit ya. Sudah 5 tahun berarti Iya. ya. Nah, apakah pasca kepergian mereka itu rumah terasa sunyi, akhirnya anak-anak sering berkumpul di rumah atau seperti apa? Ya, pasca kedua orang tua meninggal itu rumah itu memang benar-benar sunyi karena kita keluarga nggak ada di kota Medan ini ya. Jadi cuman kita berempat lah di rumah itu saat itu kan. Jadi teman-teman itu lebih banyak yang datang ke rumah gitu. Kemudian apakah alasan tadi yang pasca kematian orang tua rumah menjadi sunyi, akhirnya kalian berinisiatif untuk mendirikan rumah belajar ini, atau ada alasan lain lagi? Alasan lainnya, awalnya kami semenjak orang tua nggak ada, teman banyak yang datang ke rumah, maksudnya ya untuk menemani lah, mulai dari ya relawan mengajar yang lain seperti Bu Ria gitu kan. Mereka datang ke situ, disitulah kami punya ide daripada kita mengisi kegiatan apa ya sepulang mengajar gitu. Terus anak-anak kan sering datang juga, daripada mereka coba kita berinisiatif membuat suatu rumah belajar. Awalnya mau buat les. Oh, bentuknya awalnya mau les ya? Awalnya mau les untuk nyari pendapatan. Cuman melihat kondisi lingkungan dan anak-anak yang datang silih berganti, itulah terjadi perubahan. Gimana ya udah kita buat rumah belajar dan bayar seikhlasnya saja gitu. Oh, gitu. Nah berarti sebelum menjadi rumah belajar juga ternyata anak-anak sering ngumpul berarti di rumah Kak Nanda dan Kak Mela ya berarti ya? Ya memang sebenarnya dasarnya itu juga sih, karena kita memang guru, kita suka sama anak-anak, makanya kita sama teman-teman memang sama hobinya gitu, hobinya bergabung sama anak-anak, jadi kita inisiatif berempat kemarin itu ya, membuat rumah belajar itu. Belajar apa saja sih mereka di rumah belajar ini? Ya mata pelajaran di sekolah dulu ya kan, kemudian macam-macam di pelajaran besok untuk disekolahkan. Di hari selang waktu misalnya nggak ada materi hari Jumat atau Sabtu, itu hastakarya atau menggambar gitu. Rumah belajar sahabat cerdas tidak dibangun untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Namun beberapa anak tetap saja ada yang memberi sumbangan. Biasanya sekali datang mereka memberi Rp3.000
tidak lebih. Dan apabila uang tersebut terkumpul, akan dikembalikan lagi untuk keperluan dan kegiatan anak-anak. Misal, untuk kegiatan biaya karya wisata, liburan, berkunjung ke museum, dan lain sebagainya. Tadi kan dikatakan ada sebagian yang berbayar, bahkan tadi sebagian ada yang membayarnya dengan murah. Nah ini seperti apa sih? Ya mereka datang bawa ini Bu dari mama gitu. Oh ya, paling terima kasih lah untuk tambahan gitu. Mungkin ucapan terima kasih orang tua gitu aja gitu. Berarti tidak ada patokan lah untuk Enggak, berapa enggak jumlahnya. ada. Nah sekali datang sih biasanya berapa ya mereka? Paling ngasih banyak gitu? 3.000 paling besar. Paling besar 3.000-an ya. Nah ini kan usianya berbeda-beda ya Kak ya. Tadi ada yang SMP, ada yang SD, bahkan ada yang masih kelas 1 gitu. Nah ini seperti apa pembelajarannya? Kan semua materi kan tidak sama ya Iya, tingkatannya benar-benar. gitu. Kita kelompok-kelompok kan. Oh di kelompok-kelompokan. Kelas 1, 2 kan materinya hampir imbang tuh. Jadi kita satukan satu kelompok, 3, 4 sama 5, 6. Baru SMP punya sendiri juga kelompoknya. Ada pembagian waktunya, ada sore, kemudian ada yang malam ya. Nah, namun kebanyakan yang malam ya. Ini alasannya kenapa nih? Ya sebagian mereka ada yang pergi ngaji ya, kemudian membantu orang tua atau kecapean kali pulang sekolah gitu. Jadi hanya sebagian yang jauh-jauh mungkin datangnya sore karena kan malam terlalu jauh kan. Itu juga. Oke, nah saya ke Kak Nanda. Kemarin saya sempat dengar dari Kak Nanda katanya kalau misalnya bahkan mereka saking nyamannya di tempat itu bahkan tidak mau pulang, bahkan ada yang sampai menginap ya seperti itu. Nah, ini seperti apa sih sampai kedekatannya dengan anak-anak sampai mereka mau menginap? Mereka tuh mau nginep kemana? Dekat dengan sekolah kan. Jadi waktu itu udah terlalu malam juga pulangnya. Orang tua juga nggak ada yang jemput. Kita juga nggak bisa ngantar ke rumah. Akhirnya, Bu kita nginep di sini aja. Mulainya dari situ, terus lama-lama kayaknya enak ya nginep tempat Bu Nanda sama Bu Mela, Bu Ria gitu. Jadi Lama-lama. ketagihan gitu ya. Baik Kak Nanda, Kak Mela, kita tunda sejenak perbincangan kita. Nanti kita lanjut lagi. Nah pemirsa, ingin tahu seperti apa sih keseruan yang ada di rumah belajar Sahabat Cerdas ini? Nah untuk itu berikut liputannya untuk Anda. Selain menjadi pusat pendidikan alternatif, rumah belajar ini juga suatu bentuk pengalihan bagi anak-anak agar terhindar dari dampak negatif warnet. Di sini, mereka bisa lebih banyak mengisi waktu luang dengan belajar, berinteraksi sosial, dan mengasah keterampilan. Sebab selain belajar, mereka juga diajarkan budi pekerti luhur dan berkreasi. Setiap pukul 7 pagi di hari Minggu atau di hari libur lainnya, kerap mereka berolahraga di taman buah yang lokasinya tidak jauh dari rumah belajar. Hal ini bertujuan agar anak-anak lebih bersemangat dan tetap menjaga kekompakan. Untuk melatih sportivitas mereka, para relawan biasanya menyiapkan permainan edukatif untuk mengasah ketangkasan anak-anak dalam memecahkan masalah. Arus teknologi memang tumbuh sangat pesat. Hal ini tentu tidak luput dari perhatian para relawan. Oleh karena itu, mereka tetap memperkenalkan kepada anak-anak tentang permainan tradisional. Tujuannya tidak hanya mengasah kemampuan berpikir, tetapi juga motorik mereka. Meski berbekal 3 orang relawan aktif yang memberikan dedikasinya di rumah belajar Sahabat Cerdas, namun mimpi untuk meringankan beban pendidikan bagi anak-anak Pagar Merbau sangatlah besar. Latar belakang sarjana pendidikan membuat mereka merasa ada tanggung jawab moral untuk memberi solusi alternatif dan kontribusi dalam dunia pendidikan. Saya ke Kak Mela nih. Selain belajar, kegiatan apa lagi sih yang ada di rumah belajar Sahabat Cerdas ini? Banyak kita buat kegiatan, mulai dari hastakarya, kemudian menggambar, kemudian kami buat rekreasi juga, tapi hanya di lingkungan sekitar, olahraga, dance atau belajar menari, karya wisata juga. Oke, ini hastakarya. Hastakarya ini seperti apa ya bentuknya?
Kami membuat barang-barang sulaman ya, atau dari barang-barang bekas, botol bekas, dari pipet. Oh, mendaur ulang berarti merecycle berarti ya. Berapa sih jumlahnya Kak dari keseluruhan anak-anak Kalau ini? digabungkan siang dan malam totalnya hampir 50-an lebih. Tapi itu kalau mereka ngumpul. Kalau disatukan gitu. Oh, benar. Kalau disatukan yang sore dan malam ya. Tapi nggak kami data. Kadang mau cuman 5 orang yang datang satu hari. Karena tadi bentuknya tidak terikat ya, yang mau datang, iya. yang tidak ya silahkan gitu berarti ya. Nah, tadi ada 50-an anak ini. Untuk Kak Mela nih yang lebih banyak lah jamnya di rumah belajar itu tidak kewalahan yang menghadapi 50-an anak, sedangkan itu dibagi waktunya sore, kemudian ada malam, nah itu gimana? Kalau untuk 50, kayak misalnya datang yang sore 15, malam mau sampai 20 lebih gitu kan. Itu kewalahan memang. Anak yang KKN yang kelas 6 mengajari yang kelas 1 gitu. Jadi yang SMP mengajari ya tingkat-tingkat kelas 3 atau 5 SD sudah bisa lah gitu. Nah, perpustakaan mininya ya, saya dengar ada perpustakaan mini. Nah, ini dari mana aja sih buku-bukunya didatangkan dan berapa jumlah koleksinya kira-kira? Dari para relawan hampir 100-an lebih lah. 100-an lebih ya bukunya? 100-an lebih, tapi datangnya dari para relawan, nggak kita sendiri yang beli. Gitu. Buku-buku apa aja Kak kira-kira yang Iya, ada di sini? buku pelajaran sekolah, buku cerita, buku dongeng, bermacam lah bentuknya. Setiap minggu pagi dikatakannya ada olahraga ya. Nah, ini tujuannya seperti apa sih selain alasan kesehatan? Ya untuk nambah wawasan anak-anak cinta lingkungan juga, karena kan jalan pagi, terus demi kesehatan juga kan yang utama ya. Kemudian latihan renang juga berguna karena anak-anak juga di sekolah ada pelajaran mata pelajaran renang kan untuk tuh olimpiade kadang. Jadi kalau misalnya mereka mau kemarin ya Nisa tuh Ani mau olimpiade renang gitu kan. Jadi kan kalau di sekolah kan terbatas tuh sama gurunya, jadi bisa bergabung sama kita, jadi sore kita latih. Sebagai generasi yang peduli lingkungan, usai olahraga dan bermain permainan tradisional, mereka diajak untuk mengutip sampah. Mereka mengutip sesuai dengan jenisnya, ada sampah organik dan anorganik. Nah, tadi saya ada tangkap olahraganya itu supaya mencintai lingkungan. Nah, apakah olahraganya juga diajak berbaur dengan alam atau seperti apa nih? Iya, diajak berbaur dengan alam. Kadang kita suruh kutip sampah ya. Sampah Kita suruh kutip-kutip sampah iya, ya? setelah kutip sampah anorganik. Itu setelah selesai permainan, ya udahlah kutipi sampah bersih gitu. Di edukasi berarti memilah sampah organik dan anorganik. Mereka kenal ya untuk sampah organik dan anorganik ya. Bentuk olahraganya apa saja sih yang dilakukan selain tadi ada renang ya, apalagi Kak kira-kira? Jalan pagi ya kan, jalan santai, kemudian kita senam pagi. Kemudian ini ada diajak bermain nih, saya ke Kak Mela. Seperti apa sih kegiatan games ataupun permainan yang mereka relawan lakukan sama adik-adik yang ada di Taman Buah ini? Mulai dari cerdas cermat ya, menguji wawasan mereka, kemudian mencari sesuatu, misalnya kami taruh di pohon gitu kan, mereka menyebar untuk mencari benda itu gitu. Intinya permainan kerjasama lah. Kerjasama tim. Kerjasama. Berarti di dalam permainannya diselipkan juga nilai-nilai karakter luhur lah berarti ya. Antusiasnya seperti apa sih? Ataupun keseruannya saat bermain games ini? Antusiasnya tinggi ya, kadang jam 5:30 pagi juga udah gedor pintu. Ibu jam gitu ya. Jam 5:30 pagi sudah gedor pintu ya? Ibu Nanda, Bu Mela gitu. Kita sekarang Bu nih, masih gelap. Masih gelap loh nak, entar lagi ya gitu. Oh gitu. Jadi startnya biasanya jam berapa berarti tadi? 6:30 biasanya. 6:30 biasanya. Tapi mereka jam 6 sudah hadir malah Iya, ya? jam 5:30 udah hadir. Nah tadi tujuan gamesnya apa aja nih Kak Mela? Tujuannya ya untuk mengalihkan perhatian mereka dalam kegiatan-kegiatan yang sekarang ya, mulai dari internet yang sudah tidak ada batasan lagi, sudah gampang didapat, diakses ya. Jadi daripada kan selama ini orang tua makan larangan, jangan seperti ini, nggak boleh ini. Daripada kita mengatakan pada anak nggak boleh seperti ini, bagaimana kalau kita ngasih pilihan? Apa kita lebih bagus gini, atau kita kasih solusi gitu. Jangan hanya ngomong nggak boleh ini, jangan seperti ini. Seperti dikekang ya, seperti dikasih batasan tapi nggak dikasih pilihan lain. Kasih gitu pilihan ya. lain gitu. Daripada seperti itu ya kami kasih solusi. Gimana kalau kita mengadakan kegiatan seperti ini? Terakhir mereka jadi melupakan hal-hal yang lain gitu, yang mungkin membawa arah negatif bagi mereka. Gitu. Teralihkan lah berarti dari sana gitu iya. ya. Anak-anak yang dididik di sini mulai dari SD kelas 1 sampai dengan SMP kelas 3.
Mereka sangat antusias belajar di rumah belajar Sahabat Cerdas ini, sebab konsep pembelajarannya tidak terikat. Mereka boleh datang kapanpun mereka inginkan, entah untuk mengerjakan tugas, belajar, ataupun hanya sekedar bermain dan berkumpul. Manfaat ataupun perubahan yang sudah terjadi nih Kak Nanda, seperti apa sih perubahan yang terjadi di baik secara psikis mereka ya ketika sudah ikut di rumah Sahabat Cerdas ini? Banyak ya, udah Lebih besar lah, dewasa. lebih dewasa, kemudian kerjasama aja tinggi, saling hormati. Jadi orang tua kadang ibu Nanda gitu, panggilnya kan Nanda kan. Nah Nanda, si Nisa kayaknya sekarang udah mau rajin, tahu bangun pagi gitu. Biasa saya harus teriak-teriak dulu untuk bangunin dia pagi gitu. Untuk pendidikannya seperti apa? Pendidikan prestasinya ranking ya di kelas. Juara Kebanyakan kelas. saya dengar juga rata-rata hampir juara kelas juga ya beberapa hampir anak-anaknya. 60% lah, nggak semuanya. 60% dari mereka kata-kata juga juara kelas. Wah, sangat hebat nih anak-anaknya. Nah, kemudian untuk dukungan yang didapat dari masyarakat maupun pemerintah seperti apa sih sudah bentuknya? Ya, seperti yang mereka kalau dari masyarakat ya meyakinkan atau mempercayakan anaknya untuk datang ke rumah belajar kami gitu. Mereka percaya ya dengan Ya, dibimbing memberi oleh izin. relawan bisa meningkatkan hasil pendidikan mereka Ya, gitu ya. karena kan orang tua mereka kan backgroundnya juga wira swasta yang berjualan, yang kalau satu hari nggak jualan juga nggak akan ada pendapatannya kan. Jadi mereka jatuhnya ke kita ya, dititipkan ke kita gitu, tolonglah bimbing arahkannya. Kadang mereka ada sedikit perlombaan kayak Rizky ya, lomba pertandingan bola gitu. Orang tua kadang nggak ada sempat waktu untuk mengikuti ya. Tapi kan anak-anak itu seneng kalau misalnya mereka tanding ada yang nonton. Orang tuanya hadir gitu ya, menyemangati Iya, ya. jadi kadang dukungan, tolong dong ganti kita gitu orang tuanya, karena kita besok harus berjualan, kalau nggak jualan besok mau makan apa nih anak-anak gitu orang tuanya Berarti ngomong. tidak cukup banyak waktu ya untuk memberikan pendidikan Iya, kepada anak gitu. Itu mungkin lah dari situ juga mungkin anak-anak merasa lebih nyaman sama kita gitu. Oh gitu. Lebih punya banyak waktu dengan relawan di sini Iya, ya. Nah, tadi untuk dukungan pemerintah seperti apa? Dari pemerintah belum ada, karena kami juga belum ada mengajukan, Belum ada. belum ada. Kami Tapi secara lisan sudah sempat Udah, ya ada obrolan. Sama inilah pihak kelurahan gitu kan, karena kan emang itu di pinggir jalan kan posisi kita kan. Sering juga sih cerita kalau misalnya pulang dari masjid maghrib gitu kan, cerita sama bapak tersebut, oh iya bagus lanjutkan, itu aja responnya, belum ada yang lain-lain. Belum ada yang lain-lain. Gitu ya. Baik Kak Mela, Kak Nanda, kita tunda sejenak lagi perbincangan kita. Kita akan tanya komentar masyarakat seperti apa sih manfaat dari rumah belajar ini. Nah pemirsa, seperti apa komentar masyarakat mengenai rumah belajar Sahabat Cerdas ini? Berikut cuplikannya untuk Anda. Ya mudah-mudahan rumah tempat belajarnya itu lebih cemana ya, lebih hidup, lebih ramai orang yang mau belajar di situ, karena memang di situ ya bisa dibilang sangat membantu lah orang tua selain biayanya nggak mahal. Ya kalau ada saya kasih, kalau nggak ada ya saya ucapkan terima kasih sama Bu Nanda ya. Mudah-mudahan rumah belajarnya lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar sini. Kalau manfaatnya kayaknya anak-anak di sini yang masa belajar kurang berkeliaran. Jadi waktunya pulang sekolah dia terus ingat, oh iya ada tempat di Bu Nanda, sana kami ada belajar. Jadi kayaknya menambah minat belajar anak-anak itu sendiri. Ya prestasi meningkat dan memiliki banyak teman. Ya nilai ujiannya bertambah besar dan banyak kawan. Terus prestasinya bertambah tingkat, kawan-kawannya pun baik-baik semua. Saya ke Kak Mela dulu nih. Kira-kira selama merintis maupun sampai saat ini ya sudah berdiri rumah belajar Sahabat Cerdas ini, apa sih kendala yang sangat sering muncul nih yang dihadapi oleh teman-teman? yang paling sering muncul kendalanya memang tim pengajarnya. Karena Tim kan, pengajar ya. iya. Memang kan nggak maksimal jika memang si KKN mengajar adean gitu kan. Apalagi yang anak kelas 1 di situ titik awalnya mau belajar mengenal huruf membaca gitu kan, pasti ada kesulitan. Paling mereka hanya untuk matematika kelas misalnya perjumlahan pengurangan mungkin bisa gitu kan. Itu tadi tim pengajarnya paling berat di situ. Kalau biaya ya nggak ada sih, karena dari kami juga ada membantu dan dari relawan sebagian juga ada membantu. Kekurangan paling buku bacaan
buku bacaan mereka, buku pelajaran, karena dari sekolah kan bukunya isinya kurang banyak gitu, maksudnya masih kekurangan lah gitu, dari buku-buku itu juga kendala sama kami. Tadi kekurangannya di tenaga pendidik berarti ya kendalanya. Jadi sekarang berapa orang nih untuk tenaga pendidik yang menjadi relawan, berarti ini ya tidak dibayar ya, berapa Yang orang? jadi relawan aktif itu 3 orang. 3 orang ya. Yang lain ada 2 orang lagi tapi dia jarang aktif. Tidak terlalu aktif. Karena dia juga mahasiswa kan, jadi ketika dia kosong dia baru datang. Oke, nah saya ke Kak Nanda nih. Rencana kedepannya nih untuk program-program baru dari rumah Belajar. Sahabat Cerdas ini seperti apa? Semuanya makanya semakin maju, terus pemerintah juga mendukung setiap kegiatan yang kita buat gitu kan. Mau membantu apa ya, pendanaan juga sih sebenarnya, fasilitas kita kepingin maunya punya infokus ya, sehingga anak-anak juga belajarnya lebih enak. Kemudian apa ya, kita perlu juga lagi sebenarnya kalau dari kita lagi ngumpul itu mau bikin komputer karena kita mau ngajarin anak-anak untuk Microsoft Office dulu sementara. Oke. Nah itu yang saya dengar ternyata mau diajarkan tentang ilmu komputer Iya, ya, jadi bisa memanfaatkan komputer. Iya, setidaknya nanti misalnya ada sebagian anak yang nggak ngelanjut, dia bisa ada ilmu komputernya mungkin. Ada keterampilan yang mereka miliki berarti ya. Nah saya ke Kak Mela nih. Kak Mela, kira-kira apa sih harapannya untuk rumah belajar Sahabat Cerdas ini maupun untuk relawannya dan adik-adik yang ada di sana? Harapan kami untuk adik-adik ya agar lebih cerdas, sesuai namanya Sahabat Cerdas ya, semoga adik lebih cerdas lagi. Kepada relawan ya, semoga ada relawan tambahan lagi yang datang ya. Misalnya kami membangun, mereka bisa melanjutkan lagi gitu kan. Untuk melanjutkan rumah belajar ini, relawan-relawan muda lainnya yang mau membantu gitu. Kemudian untuk Sahabat Cerdasnya ya semoga semakin gimana ya, biar tetap adalah seterusnya gitu. Jangan sampai gara-gara kekurangan relawan atau kenapa sampai bubar. Jadi redup gitu ya iya. kegiatannya ya. Oke, nah saya ke Kak Nanda. Kak Nanda sendiri seperti apa nih harapannya? Harapannya itu tadi, anak-anak juga semakin maju, kemudian keinginan belajarnya juga semakin tinggi. Maunya ada lagi rumah-rumah belajar seperti ini, tempat-tempat yang lain yang khususnya untuk daerah Lubuk Pakam ya, di Serdang kan. Karena kalau cuma ada di daerah kita aja Pagar Merbau kan nggak terjangkau sama yang jauh-jauh. Maunya ada lagi yang anak-anak muda zaman sekarang yang mau menyempatkan, menyisihkan sedikit waktunya untuk melakukan hal yang sama dengan iya. seperti yang teman-teman lakukan. Iya. Seperti itu ya. Baik Kak Nanda, Kak Mela, terima kasih atas perbincangan hari ini. Semoga kegiatan dari Rumah Belajar Sahabat Cerdas ini bisa terus hidup ya, dan semoga terus bisa menginspirasi orang lain, dan tentunya anak-anaknya juga makin maju nih untuk kegiatan pendidikan ya. Seperti itu. Nah pemirsa, semoga perbincangan kita ini bermanfaat untuk Anda, dan semoga yang dilakukan oleh mereka juga bisa menjadi inspirasi sekaligus teladan untuk kita semua agar terus berbuat kebaikan. Sekian program Selasar Budi, saya Rizal Lubis, tebarkan nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa. Acara ini didukung oleh